Perang Austria-Prusia adalah konflik antar dua hegemon Jerman dalam menyelesaikan dualisme kepemimpinan dalam bangsa mereka. Austria merupakan kontender kuat dalam konflik ini. Selain karena memiliki proteksi dan perbatasan alami, mereka juga memiliki benteng pertahanan yang cukup terkenal, seperti Theresienstadt, Josefstadt, dan Königgrätz. Tak lupa pula, monarki Habsburg juga dibantu oleh mayoritas anggota Konfederasi Jerman. Tapi, kita tahu sendiri, Austria dapat ditundukkan hanya dalam kurun waktu 7 minggu saja. Ya, kita tahu, Prusia gitu. Negara yang bahkan dikeroyok sama kumpulan negeri adidaya, masih berhasil bertahan dan keluar sebagai pemenang. Apalagi jika 1 melawan 1. Setidaknya jika kita mempertimbangkan koalisi Konfederasi Jerman dan Italia, maka pertarungan antara dua hegemon ini bisa dibilang cukup seimbang. Tapi fokus pembahasan kali ini bukanlah tentang perang Austria-Prusia, melainkan bagaimana Bismarck menciptakan kondisi ideal untuk pertarungan 1 melawan 1 melawan monarki Habsburg. Hal ini tentu tidak mudah, terutama setelah Kongres Wina tercetus konsep the balance of power, di mana bahwa jika semua negara itu sama kuatnya, maka agresi suatu negara terhadap negara yang lainnya akan memakan waktu dan biaya yang sangat besar, dan jatuhnya akan dapat dihentikan dengan mudah oleh intervensi asing. Intervensi asing inilah yang paling ditakutkan oleh Bismarck. Lantas, bagaimanakah cara dia menciptakan kondisi ideal tersebut? Ya, Austria selaku pemegang tahta kekaisaran Romawi Suci selama lebih dari 400 tahun lamanya, diberi kursi spesial sebagai Presiden Konfederasi Jerman. Prestis yang dipegang oleh Austria sangatlah tinggi, seakan-akan mereka adalah monarki yang paling berdaulat di daratan Jerman. Tapi, kondisi tersebut sangatlah tidak tergambar di akhir tahun 1860-an. Austria terjerat dalam lingkaran hutang usai keluar dari Perang Kemerdekaan Italia yang kedua. Sementara itu, Prusia secara praktis jauh lebih kuat baik secara militer maupun secara ekonomi, tapi tidak secara prestis. Sebagai gambaran, Prusia menjadi raksasa ekonomi internal Jerman, di mana 80% ekspor batu bara dan baja itu sendiri datangnya dari Prusia. Posisi Austria sebagai presiden organisasi yang menentukan masa depan bangsa Jerman tentu sangat dipertanyakan legitimasinya. Austria tak lebih dari sekedar penjaga kedaulatan pangeran-pangeran kecil dari pengaruh Prusia. Tapi keadaan tersebut pun berangsur berubah dengan naiknya Bismarck sebagai Perdana Menteri Prusia, di mana posisi sebagai hegemon bangsa Jerman terus-menerus ia kontes. Bismarck adalah seorang konservatif, tapi di sisi lain ia juga seorang pragmatis yang mampu mendengar dan merangkul orang-orang liberal. Hal tersebut memastikan kestabilan politik internal Prusia itu sendiri. Tujuan pertamanya adalah menyatukan kontinuitas teritori Prusia. Dalam hal ini, cita-citanya adalah membuat seluruh wilayah Jerman bagian utara berada di bawah kendali Prusia sepenuhnya. Kesempatan itu pun datang ketika terjadi sengketa administrasi mengenai Schleswig-Holstein. Pasca Perang Schleswig yang kedua, terjadi masalah dari penentuan masa depan Elbe Duchy tersebut. Austria menginginkan mereka sebagai negara yang berdaulat dalam konfederasi. Tetapi Prusia memberi syarat. Bila nantinya Schleswig-Holstein berdaulat, maka mereka harus jatuh ke dalam pengaruh Prusia. Hal inilah yang tidak dapat disetujui antara diarki dari Jerman ini. Untuk sementara waktu, wilayah tersebut akan dikelola bersama sebagai kondominium yang akhirnya disahkan dalam konvensi Gastein, di mana disetujui untuk sementara waktu teritori tersebut akan dibagi ke dalam 2 bagian. Dan masalah administrasi Schleswig-Holstein akan diselesaikan di kemudian hari, hanya antara Prusia dan Austria saja, tanpa melibatkan parlemen konfederasi. Alih-alih menjadi solusi, konvensi ini malah menimbulkan kontroversi, karena beberapa negara Jerman, terutama mereka yang di bagian utara,
melihat Austria hanya menghalang-halangi usaha unifikasi bangsa Jerman, di mana sangat berbanding terbalik dengan Prusia yang sangat menunjukkan determinasinya untuk memberi investasi secara masif dan berkomitmen dalam kemajuan ekonomi bangsa Jerman. Di tahun 1866, Bismarck membuat proposal yang bisa dibilang cukup radikal. Sebagai langkah awal untuk menyatukan bangsa Jerman, bagaimana jika kita mengganti Dewan Pangeran dengan Dewan Representasi Populer dari tiap anggota? Yang artinya apa? Kursi spesial dan pengaruh permanen yang sudah diduduki oleh Austria akan terbuka untuk ditantang. Alexander Mensdorf, seorang diplomat asal Austria, merasa bahwa Prusia semakin hari semakin melakukan provokasi terhadap legitimasi Austria. Akhirnya, ia pun menjawab dengan mengangkat masalah Schleswig-Holstein ke dalam Konfederasi Jerman. Ya, yang mana hal ini dengan sangat jelas adalah bentuk penghinaan diplomatis terhadap Prusia. Menyadari gerakan tersebut sebagai blunder dan provokasi terbuka, Mensdorf pun segera mengirim diplomat menuju Paris untuk membeli netralitas dari Napoleon III. Tensi pun semakin tinggi, dan konflik sepertinya sudah tidak terhindarkan. Nah, berbicara tentang membeli netralitas dari Perancis, di sini gua pengen flashback sebentar membahas tentang adanya potensi akan intervensi asing dari negara adidaya, dan bagaimana Prusia yang kemungkinan besar akan bertindak sebagai agresor menyiasatinya. Beberapa tahun sebelumnya, Prusia yang membantu menumpas pemberontakan Polandia, di mana atas jasa ini mereka mampu mengamankan netralitas dari Rusia. Sementara itu, Prusia juga mampu mengamankan netralitas dari Perancis dengan seakan-akan memberi janji di mana mereka akan mendapat beberapa teritori di barat Sungai Rhine. Di sisi lain, Perancis sebenarnya juga sangat tertarik dan berniat mengkapitalisasi konflik ini. Tapi, Napoleon III mengambil sikap berhati-hati dan menunggu jalannya perang itu sendiri. Sementara Inggris, ya mereka sendiri aslinya tidak terlalu peduli akan konflik Eropa daratan, jikalau tidak ada urusannya dengan posesi kolonial mereka. Tapi, sebagai pembeda, Prusia di sini memiliki kartu cadangan. Mereka memiliki kerajaan Italia yang baru saja terbentuk. Prusia mampu mengamankan aliansi dengan Italia, di mana sebagai imbalannya mereka akan mendapat provinsi Veneto dari Austria. Prusia pun sudah bersiap menghadapi perang finalnya dalam menentukan hegemon tanah Jerman. Sebagai bentuk jawaban, Prusia pun memobilisasi pasukannya untuk menduduki Holstein dengan harapan baku tembak akan terjadi. Tetapi, di luar dugaan, mengetahui Austria yang kalah jumlah, mereka pun mengevakuasi diri dari Holstein dan mengindahkan provokasi tersebut. Sementara itu, dalam pertemuan parlemen, Austria meminta anggota konfederasi untuk memobilisasi pasukannya dan menghukum Prusia karena telah menodai kedamaian internal bangsa Jerman. Ketika proses voting berlangsung, Bismarck pun berdiri dan memberi pernyataan, Konfederasi Jerman telah gagal dan dengan saat ini juga dibubarkan. Perang saudara pun akhirnya pecah dan Konfederasi Jerman mendeklarasikan perang terhadap Prusia. Singkatnya, Austria memang memiliki sumber daya manusia yang lebih besar dari Prusia. Tetapi, reformasi militer serta efek Zollverein pada beberapa dekade kebelakang menjadi pembeda. Komandan Austria bisa dibilang lebih veteran kalau berbicara masalah partisipasi dalam berbagai konflik. Tapi, kepemimpinan dan persenjataan Prusia jauh lebih superior daripada milik Austria. Serta, jaringan rel kereta api Prusia dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai senjata mobilisasi mereka. Dalam waktu singkat, segala penjuru perbatasan koalisi Austria pun sudah dipenuhi oleh lautan tentara Prusia. Bohemia, Hanover, muara sungai Main, dan sang benteng kekaisaran Königgrätz mampu disapu bersih oleh Prusia. Tapi dengan kemenangan yang brilian, muncullah ide keserakahan dari sang raja dan dewan militer. Sang raja berniat menganeksasi semua teritori Jerman. Bismarck yang tak mau tergesa-gesa menjadi superpower dalam waktu semalam, di mana ditakutkan koalisi internasional akan menghancurkan unifikasi Jerman yang sudah ia impikan. Dengan susah payah, ia pun meyakinkan sang raja untuk memberi perjanjian damai yang cukup ringan. Bahkan Bismarck sampai mengancam akan meloncat dari jendela bila permintaannya tidak dirinya dengar. Tidak ada pilihan lain, sang raja pun mau menuruti keinginan Bismarck. Dalam perjanjian damai, Prusia akan menganeksasi seluruh pangeran Jerman di bagian utara yang telah berkoalisi dengan Austria, serta
Provinsi Veneto akan diberikan kepada Perancis, yang nantinya akan diberikan kepada Italia. Random banget ya. Selanjutnya, Konfederasi Jerman akan dibubarkan, dan semua pangeran Jerman yang di utara diperbolehkan membentuk sebuah konfederasi yang lebih tersentralisasi. Terkecuali Saksoni, mereka akan dibiarkan merdeka. Aslinya, Prusia juga menginginkan menganeksasi Saksoni sepenuhnya. Tapi, di sini mereka melihat sebuah nilai diplomatik yang sangat berharga, bahwa Prusia juga bisa memberi kelunakan terhadap musuh mereka. Dengan berdaulatnya Saksoni, mereka juga ingin memberi pesan bahwa Prusia bukanlah negara yang semata-mata haus akan teritori dan tidak menghargai tradisi kebangsawanan yang sudah ada. Beberapa tahun kemudian, Saksoni juga memutuskan bergabung dengan Konfederasi Jerman Utara, tapi sebagai kerajaan, bukan sebagai provinsi. Hal inilah yang sebenarnya dicari oleh Bismarck. Jika sang pangeran dengan sukarela bergabung dengan Prusia, maka raja-raja kecil tersebut masih diperbolehkan duduk di singgasana mereka. Selanjutnya, Austria akan selamanya dilarang untuk mengikuti konferensi Pan-Jermanisme. Dan terakhir, negara-negara Jerman Selatan yang tidak tergabung dalam konfederasi, bila mana kedaulatan Prusia terancam akan kekuatan asing, maka semua negara Jerman Selatan wajib membantu Prusia dalam usaha mempertahankan kedaulatannya. Dengan ini, dualisme dalam tubuh bangsa Jerman pun pada akhirnya selesai. Prusia sudah terkonfirmasi sebagai hegemon bangsa Jerman. Dan sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana menciptakan sebuah negara Jerman untuk seluruh Jerman, baik orang utara maupun orang selatan. So ya, itu dulu dari gua. Thank you, bye.